Hai semuanya, selamat datang di Tilkul Stories. Kali ini saya akan menceritakan film berbahasa Korea bergenre laga berjudul No Mercy 2019, disutradarai oleh Lim Kyun Taek, diprotagoniskan alias dibintangi oleh yang sudah pasti artis Korea, yaitu Lee Seung, menceritakan dendam seorang bonden terhadap orang-orang yang telah melakukan pelecehan kepada saudari bontotnya yang diketahui memiliki keterbelakangan mental. Mau tahu? Ya udah, langsung saja saya ceritakan. Semongko. Dimulai dengan memperlihatkan driver menuju ke suatu tempat yang mana saat orangnya keluar dari mobilnya ternyata seorang bonden, tapi tidak tahu siapa ya. Dimana saat itu ia menemui seorang mekanik dan tanpa basa-basi tiba-tiba, namun rupanya cerita pun baru dimulai dengan memperlihatkan bonden bernama Ioni, di mana saat itu ia baru bisa menghirup udara segar dan melihat sinar matahari selama 1 tahun setengah karena di penjara. Singkat waktu, ketika malam tiba, sepulangnya ia disambut bahagia oleh saudari bontotnya yang kita sebut saja Iun, dan saat menyantap oleh-oleh dari Ioni, ia juga diberi jepit rambut yang nampak Iun sangat menyayangi sekali saudari bontotnya. Saat bobo, Iuni mengajak Iun untuk mengunjungi makam orang tuanya karena ternyata mereka yatim piatu. Akan tetapi Iun meminta untuk diberhentikan sekolah dan jelas Iuni menolaknya. Hingga saat Iun di sekolah terungkaplah alasan kenapa meminta untuk diberhentikan sekolah, karena keceriaannya ternyata hanya ketika bersama Iuni, sebab ternyata ia terlalu lugu yang selalu diolok-olok dan disuruh-suruh. Di mana saat itu Iun diminta untuk ikut oleh para bonden nakal di kelasnya. Oh, rupanya para bonden nakal ini meminta Iun jadi penonton saat mereka jogging. Lalu saat salah satu temannya datang bawa minuman berdemek, malah dibacotin karena nggak dilengkapin sama snack. Dan jelas si teman yang dibacotin itu pun ngambek. Lalu rupanya si bonden nakal ini mengajak cowoknya untuk menyewakan Iun pada para hidung belang dengan cara menipu para hidung belang tersebut untuk mengambil buku rekeningnya. Keesokan harinya, karena Iun yang belum pulang jelas membuat Ioni ingin mencarinya. Sembari menggunakan setelan bondon pemberian Iun, Ioni pun menanyakan ke pihak sekolah, akan tetapi pihak sekolah malah menyalahkan wali. Lalu sepulangnya, salah satu aww sekelas Iun memberi video tentang Iun yang dilecehkan oleh para bonden nakal kepada Ioni, yang mana video tersebut dikirimkan oleh salah satu bonden nakal yang sudah dimaki-maki tadi malam oleh temannya sendiri. Setelah melihat video itu, Ioni pun menemui para bonden nakal tersebut. Namun saat ditanya, para bonden ini malah mengejek Ioni yang seorang mantan napi, sehingga Ioni pun langsung menjabaknya. Lalu kemudian Ioni memutuskan bertanya kepada cowok bapret yang sudah menjebak para pria hidung belang semalam, akan tetapi ia malah memilih melawan. Karena tidak mampu melawan Ioni, alhasil boypret ini pun mengatakan bahwa sesuai yang saya katakan tadi, kalau mereka memanfaatkan Iun untuk digadabah oleh para hidung belang, lalu mereka menggerebeknya saat belalainya lagi bertempurnya, dan supaya tidak dilapor polisi, mereka meminta si pelaku untuk menyuap mereka. Akan tetapi pada saat malam itu mereka salah target, yang pria dijebaknya sama sekali tidak takut sama polisi, sehingga mereka membiarkan pria tersebut membeli Iun dengan dibayar 10 juta. Bermodalkan kartu no kredit orang yang telah membawa Iun yang Ioni dapatkan dari si anak nakal, Ioni pun menelpon polisi atas kasus penculikan. Akan tetapi si polisi malah tidak menanggapinya, dan mau bagaimana lagi? Seperti kebanyakan film, kalau polisi tidak bisa diandalkan, Ioni pun menemui salah satu karyawan dari pembisnis ilegalan pada bondonan tersebut. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, Ioni membawa mobil karyawan tersebut dan bermodalkan plat nomor pelaku yang ia ketahui. Ioni pun berhasil menemuinya dan langsung menabrak mobilnya dari belakang. Kemudian menyetrum orang itu sampai teler, lalu memintanya untuk mengantarkannya ke tempat Yun diculik. Namun setelah cukup jauh berjalan, pria itu malah menabrakkan mobilnya, sehingga terjadilah perkelahian yang tentu saja dimenangkan oleh Ioni.
Kemudian Yoni menyembunyikan pria tersebut di dalam bagasinya sembari membajak teleponnya dengan mengaku sebagai asistennya untuk menelpon seseorang yang telah membeli Yun dari pria tersebut, dan dari situlah ia mendapatkan info lokasi orang yang ditelepon tersebut. Singkat waktu saat sesampainya, Yoni melihat jepit rambut Yun digunakan oleh wanita yang bergaya pria tapi rasa bonden, dan Yoni pun mengambil kembali jepit rambut tersebut. Setelahnya Bondon itu pun mengantarkan Yoni ke bosnya, namun saat ditanya, pria tersebut malah berbahasa basi sehingga membuat Yoni geram untuk menghajarnya. Lalu tiba-tiba, loh kok tidak sakit? Kebal kah? Oh rupanya yang dicolok meletas kopong. Karena sudah dikasih hirup aroma momok, akhirnya mereka pun menceritakan yang sebenarnya, yang mana saat Yun udah dipakai, mereka pun berniat mengembalikan Yun dengan tebusan uang. Akan tetapi saat menelpon Yoni, ternyata ia tidak mengangkatnya, sehingga Yun pun memutuskan menelpon salah satu minimarket yang suara pemiliknya aki-aki. Namun katanya yang membeli Yun di mereka bukanlah aki-aki. Lalu Yoni yang mendengarkan itu melepaskan pria tersebut yang udah puas dengan aroma serabi, dan sebagai jaminan Yoni meminta nomor kontak si pemilik minimarket. Saat di perjalanan orang yang di bagasi ribut mulu, dan biar tidak memancing tensi, Yoni pun membuangnya karena udah nggak guna. Sesampainya di minimarket, oh jelas Yoni pun menanyakan tentang Yun, yang mana pemilik minimarket tersebut ternyata seorang aki-aki. Dan kenapa Yun menelpon ke si Aki? Oh rupanya di suatu ketika Yun pergi jajan di sana, dengan mudah si Aki ini memperkaus Yun, yang kita ketahui bahwa watak Yun memiliki keterbelakangan mental. Dan Yoni yang mengetahui hal itu, oh jelas saja dengan penuh kesedihan dan emosi menjepit-jepit tangan si Aki. Mengetahui si Aki punya teman seorang tukang foto, Yoni pun menemuinya, dan terkejut atau tidak, ternyata si tukang foto ini juga pernah memperkaus Yun. Dan tak hanya dia saja, ternyata ada orang lain yang pernah memperkaus Yun. Sehingga Yoni pun on the way menemui tukang bengkel tersebut, yang mana scene ini merupakan adegan pembukaan di awal tadi, di mana saat Yoni menanyainya, si mekanik malah menggombalnya, sehingga tiba-tiba ya, dengan martil yang digenggamnya, Yoni pun melayangkan martil ke tangan si mekanik yang padahal saya kira di kepalanya. Dan karena sudah tak punya pilihan lain, mekanik itu pun memberitahu Yoni kalau yang membawa adiknya adalah pasur seorang politisi, yang mana kejadian sebenarnya saat Yun menelpon si Aki, ia tak punya uang untuk menebusnya, sehingga si Aki memberi kabar si tukang foto. Namun karena sama, si tukang foto pun menelpon si mekanik, kemudian si mekanik menelpon seorang politisi tersebut. Dan alasan si politisi ingin membeli Yun karena dulu saat ia ingin menggadabahnya, tiba-tiba saja Yoni datang menggerebeknya dan mencolok mata seorang politisi tersebut, dan kira-kira sebab itulah Yoni dipenjara. Entah bagaimana tiba-tiba Yoni mengetahui tempat tinggal politisi tersebut dan langsung menerobos masuk. Akan tetapi politisi tersebut berhasil kabur dikarenakan Yoni harus melawan pengawalnya dulu. Namun dengan sebentar Yoni menumbangkan mereka semua dan langsung mengejar si politisi. Akan tetapi setelah cukup jauh mengejarnya, mobilnya malah nyungsep di trotoar, dan hal itu membuat si politisi berhasil lolos. Dan setelah mobilnya terlepas dari tersangkutnya di trotoar, Yoni pun menuju ke sebuah tempat, dan tiba-tiba entah apa yang terjadi setelah ini ya, soalnya tidak diperlihatkan sama film. Saat malam harinya politisi membunuh pasurunya, karena ternyata sewaktu Yoni mendapatkan kontaknya dari tukang bengkel, si pasur ini ternyata memberitahu lokasi si bos alias si politisi itu sendiri kepada Yoni. Di sisi lain terlihat Yoni yang bersiap-siap untuk melawan si politisi, yang mana ia memasang sesuatu di kepala tangan pemukulnya. Dan singkat waktu Yoni pun mendatangi markas politisi tersebut, dan terjadilah tawaran yang sama sekali tidak balance.
Ketika Leoni terkena pukulan yang membuatnya terkapar, akan tetapi niat dengan tekad, Yun pun bangkit menghajar mereka semua, lalu kemudian menuju ke tempat Yun disembunyikan, dan tiba-tiba rupanya si politisi Steinby di belakang pintu untuk memukul Yoni. Namun karena kebiasaannya mengandalkan bodyguard, pukulannya malah meleset. Namun tetapi Yoni yang sudah lemas harus terkena tusukan. Lalu, apakah adegan ini akan menjadi momen yang membagongkan? Oh, jelas saja tidak. Karena faktanya, si politisi lah yang harus difatality. Motor berisik anjing. Malah digasin dong. Setelah si politisi modar, lantas apakah saya harus menceritakan kesedihan mereka berdua? Hah, tidak mau Ti. Maka daripada itu, kita anggap saja filmnya sudah selesai. Setelah menonton, jujur saja filmnya bagus karena dibuka dengan sesuatu bertekstur mulus-mulus yang dapat memanjakan mata kita semua yang dibaluti aksi sosiopat. Akan tetapi jika misalkan ingin rangkumnya sepertinya agak ribet karena membuat kita harus menebak-nebak, ditambah lagi dengan bahasa Korea, sehingga saya harus mengamati terjemahan yang mereka katakan, di mana konflik bermulai sebelum film dimulai, yaitu karena si politisi yang memperkaos adik dari tokoh protagonis, yang mana protagonis melihat hal itu langsung menyerang si antagonis, dan sebab itulah protagonis dipenjara. Namun saat keluarnya, si adik malah diperjualbelikan oleh para hidung belang sampai ke tokoh antagonis tersebut. Akan tetapi pada akhirnya tokoh protagonis berhasil memenangkan endingnya, meskipun si adik sudah tidak perawan lagi. Aduh. Oke lah, selesai sudah alur cerita film ini, dan saya di sini tidak tahu dengan siapa mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video lainnya. Dah.